Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat. Kali ini saya akan membahas mengenai model pembelajaran Flipped Classroom. Di video sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang pembelajaran blended learning dengan model Flipped Classroom. Jadi kali ini tidak ada salahnya kalau kita memahami lebih dalam tentang model Flipped Classroom. Pada dasarnya, konsep model Flipped Classroom yakni aktivitas pembelajaran yang biasanya disampaikan di kelas, kali ini dapat diselesaikan di rumah. Dan aktivitas pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah, dapat diselesaikan di kelas. Peserta didik membaca materi, menonton video, pembelajaran sebelum mereka datang ke kelas, dan mereka mulai berdiskusi, bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah dengan bantuan peserta didik lain maupun guru. Melatih peserta didik mengembangkan kefasikan prosedural juga diperlukan. Inspirasi dan membantu mereka dengan proyek-proyek yang menantang dengan memberikan kontrol belajar yang lebih besar. Berikut ini terdapat 4 aspek yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau pendidik ketika menerapkan Flipped learning dalam kelas. Di antaranya adalah yang pertama, flexible environment atau lingkungan yang fleksibel. Itu mencangkup tentang merancang waktu dan ruang belajar sesuai kebutuhan peserta didik, kemudian mengamati dan mengawasi peserta didik untuk membuat penilaian yang tepat, kemudian menyediakan beragam cara bagi peserta didik untuk mempelajari dan menguasai konten. Kemudian yang kedua, learning culture atau budaya belajar. Ini mencangkup dari memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan aktivitas pembelajaran mandiri, kemudian memecah konten atau materi dalam beberapa tahapan agar mudah dipahami oleh semua peserta didik dengan cara yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu intentional content atau konten yang dibuat. Ini mengutamakan konsep yang digunakan pada instruksi langsung agar dapat dipahami peserta didik dengan caranya sendiri. Kemudian mengembangkan konten yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya menyediakan beragam konten agar mudah diakses dan relevan untuk semua peserta didik. Kemudian yang keempat, professional educator, pendidik yang profesional. Nah, ini mencangkup cara membimbing semua peserta didik baik secara individu maupun kelompok dan memberikan umpan balik. Kemudian melakukan penilaian formatif selama pembelajaran di kelas berlangsung melalui pengamatan untuk menginformasikan instruksi berikutnya. Kemudian berkolaborasi dan melakukan refleksi dengan pendidik lainnya. Ada beberapa kelebihan ketika kita akan menggunakan model Flipped Classroom. Nah, berikut ini akan saya sampaikan beberapa kelebihan dari model Flipped Classroom. Untuk kelebihan yang pertama yaitu model flipping ini akan menjawab tantangan peserta didik di masa sekarang ini. Peserta didik saat ini sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sambil berkomunikasi dengan teman melalui SMS, WhatsApp, media sosial, serta mendengarkan musik melalui handphone mereka atau melalui gadget yang lain. Peserta didik kita saat ini sudah menjadi generasi digital. Peralatan digital seperti handphone, tablet, iPad, dan laptop yang mereka miliki lebih canggih daripada komputer yang tersedia di sekolah. Tetapi sayangnya masih banyak sekolah yang melarang peserta didik untuk membawa perlengkapan digital ke sekolah. Dengan menggunakan flipping, pendidik dapat mengintegrasikan video atau budaya digital dalam pembelajaran, bukan memerangi atau melarangnya. Pembelajaran akan lebih mudah dicerna dan dipahami oleh peserta didik ketika mereka diperbolehkan untuk menggunakan beragam peralatan digital dalam kelas.
Mereka dapat berinteraksi dengan temannya dan dengan pendidik selama mengerjakan tugas atau bereksperimen di laboratorium. Kelebihan yang kedua yaitu Flyping membantu peserta didik yang memiliki banyak kegiatan di luar sekolah. Dengan menggunakan model Flyping yang diterapkan dalam pembelajaran, peserta didik tersebut tidak akan kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Bahkan, peserta didik dapat mempelajari materi lebih dahulu melalui video pembelajaran yang diberikan atau web pembelajaran. Ketika mereka datang ke sekolah, hanya perlu menanyakan apa yang belum mereka pahami atau berdiskusi dengan teman sambil menyelesaikan tugas di kelas. Kelebihan yang ketiga yaitu Flyping membantu peserta didik yang mau berusaha untuk memahami materi belajar. Melalui model Flyping, pendidik akan mengenal seluruh peserta didik dalam kelas. Ketika peserta didik mengerjakan tugas dalam kelas atau melakukan eksperimen, pendidik dapat berkeliling ke setiap kelompok dan membantu peserta didik yang mengalami kesulitan tanpa mengabaikan peserta didik yang sudah dapat menyelesaikan tugas lebih dulu. Kelebihan yang selanjutnya yaitu Flyping membantu semua peserta didik untuk menjadi yang terbaik. Apakah Anda memiliki peserta didik yang berkebutuhan khusus seperti slow learner atau lambat belajar? Bagi peserta didik ini akan membantu jika mereka dapat mempelajari materi belajar secara berulang-ulang sesuai dengan keinginan mereka. Menggunakan model Flyping berarti pendidik dapat membuat video tutorial pembelajaran yang akan digunakan oleh peserta didik untuk mencapai ketuntasan belajar. Kelebihan yang berikutnya yaitu Flyping memungkinkan peserta didik untuk mengendalikan pendidik. Yang dimaksud di sini yaitu melalui tayangan video yang dibuat memungkinkan peserta didik untuk menghentikan, mempercepat, atau mengulang kembali tayangan video tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Penyerapan materi belajar melalui tayangan video ini dapat dilakukan peserta didik di rumah. Karena keberagaman kemampuan peserta didik, maka apabila pendidik menyajikan video di kelas akan terjadi keseimbangan. Bagi peserta didik yang pandai lebih suka menonton secara cepat, sementara bagi peserta didik yang agak lambat belajar perlu menyaksikan video secara berulang-ulang. Kelebihan berikutnya yaitu Flyping meningkatkan interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Pendidik dapat menggabungkan antara pembelajaran online atau daring dengan tatap muka agar dapat berinteraksi secara optimal dengan peserta didik. Hal ini bukan berarti ruang kelas dan pendidik dapat digantikan oleh pembelajaran online atau daring. Pendidik memainkan peranan yang penting dalam aktivitas belajar peserta didik, yakni sebagai mentor, teman, serta ahli. Dapat berinteraksi langsung dengan pendidik secara individual merupakan pengalaman yang berharga bagi peserta didik. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik dapat berlangsung di dalam kelas atau sekolah, maupun melalui media seperti video conference. Kelebihan selanjutnya yaitu Flyping memungkinkan pendidik memahami peserta didik lebih baik lagi. Seorang pendidik tidak hanya mengajarkan materi belajar atau konten, tapi juga memberikan inspirasi, mendorong atau memotivasi, mendengarkan, juga memberikan bimbingan peserta didik untuk mencapai tujuannya. Seorang pendidik yang baik dapat membangun hubungan baik dengan peserta didiknya, karena peserta didik ini membutuhkan contoh orang dewasa yang dapat dijadikan panutan. Sebelum menggunakan model Flypot Classroom, ada baiknya seorang pendidik membangun hubungan yang lebih baik dengan peserta didik dulu. Oke, selanjutnya Flyping meningkatkan interaksi antar peserta didik. Ketika seorang pendidik lebih memerankan dirinya sebagai tutor daripada sebagai penyampai materi belajar, maka pendidik tersebut memiliki kesempatan untuk mengamati interaksi antar peserta didik dalam kelompok. Peserta didik dapat bekerja sama dan belajar satu sama lain. Mereka saling berbagi peran untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Bagaimana pendidik dapat membangun budaya belajar ini?
Kuncinya yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi sendiri tujuan belajarnya daripada mereka hanya sibuk menyelesaikan tugas tapi tidak memahami tujuan penyelesaian tugas tersebut. Oke, selanjutnya flipping memungkinkan perbedaan karakteristik peserta didik. Dengan mengamati setiap peserta didik dalam kelompok, Anda akan menemukan peserta didik yang dapat mempelajari materi dengan cepat dan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mempelajari materi. Mulailah dengan membuat kontrak belajar yang berisi tujuan belajar untuk setiap peserta didik, di mana mereka harus mampu membuktikan pemahaman mereka terhadap tujuan belajar tersebut. Peserta didik yang cepat belajar dapat diberikan tugas pengayaan dan peserta didik yang lambat belajar hanya perlu mencapai tujuan utama dari materi belajar yang diberikan. Oke, yang selanjutnya, flipping mengubah manajemen kelas. Ketika pendidik menerapkan flipped learning atau aktivitas belajar yang dibalik di dalam kelas, maka pendidik dapat mengatur kelas dengan lebih baik. Tidak ada lagi peserta didik yang mengganggu temannya ketika belajar, karena dia sibuk mengerjakan tugas atau berdiskusi kelompok. Dengan mengubah sistem belajar peserta didik di kelas, peserta didik saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam menyelesaikan tugas serta mencapai tujuan belajar yang diharapkan. Pendidik hanya perlu mengawasi aktivitas peserta didik serta memberikan bimbingan kepada kelompok atau peserta didik yang membutuhkan. Sehingga di dalam kelas, pendidik bukan lagi berbicara materi yang akan disampaikan, tetapi aktivitas belajar yang akan dilakukan peserta didik. Yang selanjutnya, flipping mengubah cara pendidik berkomunikasi dengan orang tua. Dengan menerapkan flipped learning atau aktivitas belajar yang dibalik di dalam kelas, pendidik akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut karena semua peserta didik aktif belajar baik secara individu maupun kelompok. Orang tua juga perlu diberi pemahaman tentang model pembelajaran yang akan atau sedang diterapkan di dalam kelas, agar mereka dapat mendukung aktivitas belajar peserta didik di rumah. Pendidik dapat memanfaatkan acara orientasi awal tahun pembelajaran untuk menjelaskan model pembelajaran atau metode yang akan diterapkan selama pembelajaran. Selanjutnya, flipping ini mengedukasi orang tua. Ketika pendidik memberikan video pembelajaran kepada peserta didik untuk dipelajari di rumah, maka orang tua dapat bersama-sama menyaksikan tayangan video tersebut, kemudian mendiskusikannya dengan anak mereka. Oke, yang berikutnya, flipping membuat kelas Anda terbuka, dapat diakses oleh siapa saja. Agar masyarakat mengetahui sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah, maka para pendidik dapat membuat video pembelajaran yang menarik dan disebarluaskan melalui sosial media. Dengan demikian, orang tua dan masyarakat dapat memberikan penilaian serta menjadi pertimbangan dalam pemilihan sekolah. Yang selanjutnya, flipping merupakan teknik yang baik untuk digunakan ketika pendidik tidak dapat hadir di kelas karena mungkin sedang sakit atau sedang ada keperluan. Dengan menerapkan flipped learning atau aktivitas belajar yang dibalik di dalam kelas, Anda hanya perlu menyiapkan video yang berisi instruksi atau petunjuk belajar. Kemudian video tersebut ditayangkan di dalam kelas sehingga peserta didik merasa bahwa Anda berada di kelas itu. Nah, berikut ini adalah gambaran skema umum dari proses penerapan model flipped classroom. Nah, di dalam bagian ini disebutkan bahwa aktivitas dari model flipped classroom ini ada dua. Yang pertama, berada di luar kelas atau di rumah. Kemudian aktivitas di dalam kelas. Nah, untuk kegiatan di rumah, guru bisa memberikan materi berupa video pembelajaran yang berupa tutorial atau demonstrasi, kemudian bisa juga berupa simulasi atau permainan. Kemudian ketika siswa mendapat kesempatan untuk belajar di dalam kelas, siswa ini dibimbing oleh guru untuk berdiskusi atau menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan cara mereka
Kemudian bisa juga berkelompok dengan tutor sebaya. Dengan tutor sebaya mereka berdiskusi tentang tugas mereka yang mereka belum pahami. Kemudian di bagian bawah terdapat desain proses pelaksanaan Flypot Classroom. Nah, berikut ini adalah gambaran skema dari pelaksanaan Flypot Classroom dengan skema bentuk lain ya. Oke, berikut ini adalah prosedur pembelajaran Flypot Classroom. Ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, di tahap persiapan dalam penerapan model pembelajaran Flypot Classroom, pendidik harus melakukan persiapan pada awal tahun pembelajaran dan 1 minggu sebelum pembelajaran. Persiapan awal tahun pelajaran meliputi analisis materi, indikator pencapaian kompetensi, dan kebutuhan media. Kemudian mengidentifikasi materi yang tersedia, kemudian mempersiapkan bahan belajar dan panduan pembelajaran yang akan menjadi rujukan bagi peserta didik dalam melaksanakan aktivitas. Kemudian persiapan saat 1 minggu sebelum pembelajaran. Di antaranya pendidik memberikan bahan belajar dan petunjuk belajar yang harus dipelajari peserta didik di rumah. Kemudian peserta didik belajar mandiri di rumah atau di luar jam pembelajaran mengenai materi untuk pertemuan berikutnya. Konten atau materi yang dipelajari dapat diunduh dan diakses secara online. Kemudian peserta didik membaca petunjuk tentang aktivitas yang harus dilakukan, misalnya langkah-langkah praktikum. Oke, untuk selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Penerapan model Flypot Classroom meliputi strategi pembelajaran yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu metode, media, waktu, dan evaluasi. Model pembelajaran Flypot Classroom memungkinkan diterapkannya beberapa metode pembelajaran dalam satu siklus implementasi model. Pendidik dapat mengkombinasikan berbagai metode pembelajaran untuk memastikan peserta didik terlibat aktif di setiap aktivitas pembelajaran. Model pembelajaran Flypot Classroom mulai diimplementasikan pada saat 1 minggu sebelum pembelajaran di kelas dimulai. Oke, selanjutnya mengenai aktivitas belajar peserta didik di rumah. Di antaranya mempelajari materi berbentuk multimedia atau video pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru 1 minggu sebelum pembelajaran dilaksanakan. Materi ini bisa diakses melalui email atau melalui media sosial. Kemudian mempelajari petunjuk praktikum atau demonstrasi yang diberikan pendidik 1 minggu sebelum pembelajaran praktik atau simulasi di kelas untuk tujuan pembelajaran yang mengarah pada praktik atau demonstrasi. Kemudian selanjutnya menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang belum dipahami. Pertanyaan dapat diajukan sebelum pembelajaran di kelas melalui email atau chat grup di media sosial. Selanjutnya untuk aktivitas belajar peserta didik di dalam kelas. Meliputi melakukan diskusi untuk menjawab permasalahan yang diberikan oleh guru. Kemudian melakukan demonstrasi atau simulasi atau praktikum sesuai petunjuk dari guru. Kemudian mempresentasikan hasil diskusi atau hasil praktikum serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan selama presentasi. Kemudian mengerjakan tugas atau latihan. Untuk selanjutnya yaitu aktivitas guru di dalam kelas, yaitu meliputi mengamati jalannya diskusi setiap kelompok dan aktivitas setiap peserta didik dalam kelompok tersebut. Kemudian memberikan ulasan atau umpan balik pada kelompok yang sudah melakukan demonstrasi, simulasi, atau praktikum. Kemudian memberikan arahan kepada kelompok yang sedang presentasi. Selanjutnya membimbing siswa atau kelompok siswa yang masih belum memahami materi yang sudah dipelajari. Kemudian guru memfasilitasi siswa atau kelompok siswa yang sudah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya guru memberikan evaluasi kepada semua peserta didik untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran. Oke, di tahap evaluasi atau tindak lanjut, apa aja yang harus dilakukan, yaitu evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui capaian tujuan pembelajaran. Bentuk evaluasi antara lain tes tulis, lembar observasi saat praktikum atau diskusi atau presentasi. Kemudian tindak lanjut diberikan kepada peserta didik yang masih belum mencapai KKM. Bentuknya remedial, dan kepada peserta didik yang sudah melebihi KKM bentuknya proyek pengayaan.
Demikian tadi uraian mengenai model pembelajaran Flipped Classroom. Terima kasih telah menonton dan menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.